Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya akan menjelaskan mengenai mengelola kinerja tim sebagai bagian dari mata kuliah manajemen kinerja dengan dosen pengampu Ibu Dr. Sri Rosita SEMM. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Melia Nasari dengan NIM C1B023095 dari Prodi Manajemen kelas R002. Apa itu kinerja tim? Menurut Robbins and Judge 2017, kinerja tim itu adalah kelompok yang secara individu memiliki upaya yang dapat menghasilkan kinerja lebih besar daripada jumlah input secara individu. Jadi, kinerja tim itu merujuk pada efektivitas dan efisiensi sekelompok individu yang bekerja sama untuk mencapai tujuan bersama. Nah, apa saja sih elemen penting dalam mengelola kinerja tim? Yang pertama, itu ada menetapkan tujuan dan harapan, di mana kita memastikan semua anggota tim memahami tujuan, peran, dan tanggung jawab mereka masing-masing. Yang kedua, itu ada mendelegasikan tugas, yaitu memberikan tugas-tugas yang sesuai dengan kemampuan dan keahlian setiap anggota tim. Nah, yang ketiga itu ada komunikasi yang terbuka, yaitu menjalin komunikasi yang baik dan transparan dengan tim. Nah, termasuk memberikan umpan balik secara teratur. Yang keempat ada motivasi dan pengakuan. Nah, kita harus mengakui dan mengapresiasi kontribusi dan pencapaian anggota tim untuk meningkatkan motivasi dan semangat kerja. Yang kelima, ada evaluasi kinerja. Jadi, kita harus melakukan evaluasi kinerja secara berkala untuk mengidentifikasi area yang perlu ditingkatkan dan untuk merayakan keberhasilan tim. Yang keenam, ada pengembangan tim, yaitu memberikan kesempatan untuk anggota tim mengembangkan keterampilan dan kompetensi mereka melalui pelatihan atau program pengembangan lainnya. Selanjutnya, faktor-faktor yang mempengaruhi kinerja tim. Yang pertama ada komunikasi. Nah, komunikasi yang efektif dan terbuka antar anggota tim itu sangat penting untuk berbagi informasi, ide, dan umpan balik. Yang kedua ada kepemimpinan. Kepemimpinan yang kuat dan efektif itu dapat memberikan arahan, motivasi, dan dukungan kepada anggota tim. Yang ke selanjutnya ada kepercayaan. Nah, kepercayaan antar anggota tim itu harus disertakan terutama kepada pemimpin agar dapat menciptakan lingkungan kerja yang positif dan mendukung kolaborasi. Selanjutnya ada tujuan bersama, yaitu tim yang memiliki tujuan yang jelas dan dipahami bersama akan lebih termotivasi dan fokus dalam mencapai tujuan tersebut. Lalu ada keterampilan dan keahlian. Nah, setiap anggota tim itu perlu memiliki keterampilan dan keahlian yang relevan dengan tugas yang diberikan. Selanjutnya itu ada dukungan organisasi. Nah, dukungan dari organisasi itu bisa dalam bentuk sumber daya, pelatihan, dan kebijakan yang mendukung kolaborasi. Lalu ada pembagian peran dan tanggung jawab, di mana kejelasan peran dan tanggung jawab masing-masing anggota tim itu bisa mencegah konflik dan meningkatkan efisiensi. Selanjutnya, ukuran kinerja tim. Nah, ukuran kinerja tim itu cara untuk mengevaluasi seberapa baik sebuah tim untuk mencapai tujuan dan sasarannya, serta bagaimana mereka berinteraksi dan bekerja sama. Nah, ukuran kinerja tim yang pertama itu ada KPI atau Key Performance Indicator, di mana KPI ini membantu perusahaan memantau kemajuan menuju sasaran bisnis mereka. Nah, dalam konteks penjualan nih, KPI itu bisa berupa target penjualan bulanan, kuartal, atau tahunan. Lalu ada target SMART, yaitu target harus spesifik, terukur, dapat dicapai, relevan, dan terikat waktu. Selanjutnya ada kepuasan pelanggan. Nah, kepuasan pelanggan itu ukuran penting dari kinerja tim, di mana kita menyelesaikan proyek tepat waktu adalah salah satu indikator yang berkontribusi pada kepuasan pelanggan. Selanjutnya, kita masuk ke studi kasusnya, yaitu kepuasan pelanggan sebagai indikator kinerja tim BCA. Tadi kan udah dibahas untuk yang ini bagaimana kita mengukur kinerja tim. Jadi saya
untuk kinerja tim BCA ini menggunakan kepuasan pelanggannya. Nah, bagaimana sih BCA itu mengukur kepuasan pelanggan? Yang pertama, mengadakan survei kepuasan pelanggan. Yang kedua, ada analisis umpan balik pelanggan. Yang ketiga, ada evaluasi kinerja layanan. Yang keempat, ada analisis data transaksi. Yang kelima, ada analisis retensi pelanggan. Nah, dengan menggunakan berbagai metode ini, BCA itu berusaha untuk mendapatkan pemahaman yang komprehensif tentang kepuasan pelanggan dan menggunakan informasi ini untuk meningkatkan kualitas layanan dan produk mereka, serta strategi bisnis secara keseluruhan. Nah, lalu ada selanjutnya itu indikator, oh maaf, indikator kepuasan pelanggan BCA, di mana yang pertama ada kualitas produk. Nah, kualitas produk itu bisa mencakup fitur, manfaat, keamanan, dan keandalan produk. Karena kita tahu ya, kalau menggunakan bank itu pasti kita ingin banknya itu yang aman, terus yang penggunaannya mudah. Yang kedua, ada kualitas pelayanan, yaitu pelayanan yang diberikan oleh staf BCA-nya nih, baik di kantor cabang maupun melalui saluran digital. Itu menjadi faktor penting dalam kepuasan nasabah. Lalu yang ketiga ada kemudahan akses. Nah, nasabah itu menginginkan kemudahan dalam mengakses produk dan layanan BCA, baik melalui kantor cabang, ATM, atau saluran digital seperti internet banking dan mobile banking. Yang keempat itu harga. Nah, nasabah tuh akan merasa puas jika biaya biaya yang dikenakan itu sesuai dengan produk atau layanan yang mereka terima. Yang kelima ada pengalaman emosional. Nah, nasabah itu akan merasa puas jika mereka dihargai, diperhatikan, dan memiliki pengalaman yang positif saat berinteraksi dengan BCA. Lalu di sini adalah hasil dari kepuasan pelanggan itu sendiri, di mana eh, BCA dengan konsisten memberikan layanan prima, mereka meraih penghargaan Gallup Customer Engagement selama 4 tahun berturut-turut. Lalu, nah di sini ada menonjolkan kepuasan nasabah, BCA itu meraih predikat sebagai merek bank paling kuat di dunia pada tahun 2022. Baiklah, kita masuk ke kesimpulan. Nah, mengelola kinerja tim itu melibatkan berbagai elemen penting, seperti menetapkan tujuan yang jelas, mendelegasikan tugas sesuai keahlian, serta memastikan komunikasi yang terbuka dan motivasi yang tinggi. Nah, kinerja tim yang baik itu ditandai dengan produktivitas, kolaborasi, dan pencapaian tujuan yang relevan. Selain itu, faktor seperti kepercayaan, kepemimpinan, dan dukungan organisasi itu juga sangat berpengaruh loh untuk mengelola kinerja tim. Nah, dalam konteks perusahaan BCA, nah kinerja tim itu bisa diukur melalui KPI yang mencakup kepuasan pelanggan yang dievaluasi berdasarkan kualitas produk, pelayanan, kemudahan akses, harga, dan pengalaman emosional pelanggan. Nah, BCA itu menggunakan survei analisis, umpan balik, evaluasi kinerja layanan, dan data transaksi untuk menilai dan meningkatkan kepuasan dari pelanggan. Nah, dengan pendekatan ini, organisasi itu bisa memantau dan meningkatkan efektivitas tim dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Baik, itu saja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih sudah atas perhatiannya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.